Halo semua, berjumpa lagi bersama Hikari. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan. Melihat kita semangat belajar di rumah maupun di sekolah, tentu menjadi keinginan dan kebahagiaan tersendiri bagi papa mama kita. Ada kalanya kita memang bersemangat dalam belajar, namun ada kalanya juga saat dimana kita kurang semangat belajar. Papa mama pasti akan cemas. Papa mama pasti akan khawatir. Terkadang sebagai solusi, papa mama memilih menyertakan kita ke tempat les atau bimbingan belajar. Padahal belum tentu solusi tersebut sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Selalu ada penyebab di balik kebiasaan kita yang sering bermalas-malasan ketika diminta untuk belajar atau mengerjakan PR. Pendidikan sangat berguna untuk meningkatkan dan memberikan informasi serta pemahaman mengenai seluruh ilmu pengetahuan yang ada kepada kita. Kita membutuhkan pendidikan karena pendidikan sangat penting artinya bagi perkembangan kita. Melalui pendidikan, kita tidak hanya mendapatkan pengajaran tetapi juga sesuatu yang lebih mendalam, yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Pentingnya pendidikan sering sekali disepelekan. Selain untuk menambah wawasan, pendidikan pun dapat mengasah kemampuan dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan pendapatan, hingga menciptakan kehidupan yang lebih baik. Pentingnya pendidikan tidak boleh diremehkan dan perlu ditanamkan sejak kecil. Sayangnya, sebagian dari kita mungkin masih meremehkan manfaat pendidikan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, mari kita simak pembahasan mengenai pentingnya pendidikan berikut ini. Episode 15. Pentingnya pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang melalui pengajaran dan pelatihan. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran mengenai pengetahuan dan keterampilan yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pendidikan dapat kita peroleh dari waktu kita kecil hingga kita dewasa nanti. Pendidikan sangat penting bagi kita yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Pendidikan adalah hal yang sangat penting karena sangat berperan pada kesuksesan kita di masa depan. Melalui proses pendidikan, kita akan mendapatkan ilmu yang bisa menunjang kesuksesan kita di depannya. Pendidikan berpengaruh untuk masa depan, tidak hanya untuk diri kita sendiri, bahkan bisa berpengaruh terhadap bangsa dan negara kita. Karena kita merupakan generasi masa depan. Pendidikan merupakan sumber dari segala sumber kemajuan. Melalui pendidikan, sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Mengapa pendidikan itu sangat penting untuk generasi muda? Pendidikan itu sangat penting untuk generasi muda, yaitu sebagai informasi tentang memperoleh kehidupan yang terarah dan stabil, dan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul dan aktif dalam berbagai bidang. Apalagi di zaman serba digital ini, di mana kita semua diharuskan untuk menguasai teknologi masa depan. Persaingan kita di masa depan akan lebih menantang dibandingkan dengan persaingan saat ini. Dikarenakan ke depan, semua sistem kehidupan sudah menggunakan teknologi. Mungkin suatu hari nanti kita akan melihat mobil yang bisa terbang, atau video call menggunakan hologram, atau kita bisa pergi ke suatu tempat hanya dengan teleportasi, dan hal-hal mengagumkan lainnya. Jadi, pendidikan itu wajib ya, terutama pendidikan ke arah teknologi mesin dan komputerisasi. Pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri, pembelajaran pengetahuan, keterampilan melalui pengajaran, penelitian, bimbingan,
serta pelatihan, supaya kita mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang baik, dan bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Tujuan belajar adalah untuk melatih kemampuan berpikir. Mempelajari berbagai ilmu dan bidang pengetahuan dapat memberikan kesempatan untuk mengasah dan melatih kemampuan berpikir kita. Kegiatan dapat membantu kebiasaan yang sangat penting dari pemikiran logis. Manfaat rajin belajar juga bisa memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Dengan belajar, kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita sendiri. Kita yang hidup dengan percaya diri bisa lebih mudah melakukan aktivitas keseharian. Pendidikan juga bisa ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan formal dan jalur non-formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang bisa didapat dengan mengikuti kegiatan atau program pendidikan oleh negara, semisal melalui sekolah. Sedangkan pendidikan non-formal adalah pendidikan yang bisa didapat melalui aktivitas kehidupan sehari-hari yang tidak terikat, semisal kursus memasak, musik, bimbingan belajar, dan yang lainnya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kegiatan belajar, antara lain motivasi, sikap, minat, dan kebiasaan belajar. Bila ada hal tadi yang tidak terpenuhi, maka terkadang muncul penyebab dari malas belajar. Dampak yang paling terlihat dari malas belajar adalah kita akan mengalami kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah. Hal ini bisa saja membuat kita merasa kesal hingga stres saat sekolah. Bapak mama juga akan mendapatkan peringatan dari sekolah, dikarenakan kita yang sulit menerima pelajaran di sekolah. Belajar berlebihan juga bisa menyebabkan gangguan mental dan kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Kita tidak akan bisa fokus lama di kelas. Jadi kegiatan belajar dan kegiatan refreshing juga harus seimbang ya. Mengapa terkadang kita tidak semangat bersekolah? Hilangnya motivasi belajar kita dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti karena bosan, terlalu banyak tugas, kurangnya kemampuan memahami pelajaran, dan cara belajar yang kurang menyenangkan. Hal lain yang menyebabkan hanya motivasi diri antara lain, yang pertama, cara belajar yang tidak tepat. Cara belajar yang tidak tepat bisa membuat kita kurang semangat belajar dan menjadi tidak termotivasi di sekolah. Setiap kita unik dan memiliki cara tersendiri dalam belajar. Mengenali cara belajar kita bisa membantu kita untuk mengerti pelajaran lebih baik. Cara belajar kita secara garis besar terbagi menjadi 4 jenis, yaitu melihat, mendengar, membaca dan menulis, serta kinestetik atau kegiatan belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Keempat gaya belajar ini berbeda satu sama lainnya. Kita perlu menyesuaikannya dengan cara belajar kita ya. Kedua, lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan sekitar kita adalah salah satu penyebab yang tidak kalah penting. Lingkungan rumah yang positif berhubungan dengan kesusilaan nilai yang baik. Sementara lingkungan rumah yang tidak kondusif akan membuat kita kurang semangat belajar di rumah. Begitu juga dengan lingkungan sekolah. Lingkungan ini meliputi fasilitas sekolah yang mencukupi dan guru yang baik. Kita kurang semangat belajar terkadang hanya membutuhkan perubahan di lingkungan sekitar kita. Ketiga, perundungan atau bullying. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara langsung, fisik, ataupun melalui sosial media. Perundungan membuat kita merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Terkadang juga dikucilkan oleh teman ataupun sekelompok teman. Bullying atau perundungan ini berdampak buruk terhadap prestasi nilai kita. Beritahu papa mama atau kepada guru jika kita mengalami hal ini ya. Keempat, gangguan dalam emosi. Alasan lain dari kita kurang semangat belajar mungkin dikarenakan adanya masalah pada emosi kita, seperti rasa cemas yang berlebihan atau depresi. Rasa cemas yang berlebihan bisa mengganggu kita dalam mengerjakan tugas, kerja kelompok, ataupun presentasi.
Suasana hati atau mood sangat berperan dalam konsentrasi, energi, dan motivasi kita. Depresi menurunkan suasana hati dan mengganggu prestasi nilai kita. Depresi biasanya ditandai dengan susah hati yang sedih secara berkepanjangan, pemikiran, dan kehilangan minat terhadap kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan. Kelima, masalah dalam proses belajar. Gangguan belajar dapat membuat kita kurang semangat belajar karena kesulitan atau memahami informasi pelajaran yang diberikan. Beberapa gangguan belajar yang dialami kita adalah hiperaktif dan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Hiperaktif ditandai dengan kesulitan kita untuk fokus, sedangkan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja diakibatkan oleh ketidakmampuan kita dalam mengaitkan penghafalan dengan kata-kata. Kedua gangguan belajar ini menghalangi proses pembelajaran dan tentunya membuat kita kurang semangat belajar. Penyebab kita kurang semangat belajar ternyata sangat beragam, sehingga harus dicari solusinya. Oleh karenanya, kunci kita dalam semangat belajar adalah kepekaan, keterbukaan, dan sharing dengan papa mama ya. Keenam, tidak memiliki cita-cita yang jelas. Cita-cita adalah impian masa depan kita. Mau jadi apa ke depannya sudah harus kita arahkan dari saat ini. Setidaknya kita mengetahui bahwa kita sudah ada di jalur yang tepat, sehingga kita tinggal melakukan proses dalam mencapainya. Cita-cita adalah tentang masa depan. Cita-cita adalah tentang tujuan hidup kita. Supaya lebih jelas tentang pentingnya cita-cita, pembahasan tentang cita-cita bisa dilanjutkan kembali di episode 10 yang berjudul Cita-cita di channel Hikari ini ya. Supaya kita lebih bersemangat dan fokus dalam mencapai impian kita. Pada dasarnya ada banyak yang lain yang menyebabkan kita malas pergi ke sekolah. Di antaranya bisa jadi kita kesulitan memahami pelajaran, takut dengan guru yang galak, atau merasa kelelahan dengan kegiatan belajar. Jadi, kita harus mencari solusi dan kembali bersemangat dalam mencapai cita-cita kita ya. Waktu belajar yang efektif adalah sekitaran 30 menit. Belajar di rumah membuat kita harus menjadi kebiasaan. Papa mama juga terkadang bisa membimbing kita pada saat kita belajar. Kegiatan belajar seharusnya atas dasar kemampuan dan kebutuhan kita sendiri ya, dan karena bukan kepaksaan. Karena sesuatu hal yang dipaksa tentu hasilnya akan kurang maksimal. Sikap motivasi belajar yang tinggi sangat diperlukan. Di antaranya tekun mengerjakan tugas, tidak mudah putus asa saat menghadapi kesulitan, tidak tergantung dorongan dari orang lain untuk berprestasi. Semangat belajar yang tinggi seperti senang, rajin belajar, dan penuh semangat, serta menyukai ilmu pengetahuan baru. Sebenarnya, apakah tujuan dari pendidikan itu sendiri? Hal ini perlu kita pahami supaya kita sadar dan mengerti. Berikut adalah manfaat pendidikan yang perlu dipahami. Yang pertama, menjadi fondasi masa depan. Pendidikan yang baik bertindak sebagai fondasi pada diri yang dapat membentuk masa depan yang cerah. Melalui pendidikan, kita akan belajar mengolah kemampuan fokus, penggunaan bahasa, daya ingat, pemecahan masalah, kreativitas, dan pola pikir, serta mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kedua, membangun karakter. Pendidikan bukan hanya mengenai pelajaran sesuai kurikulum, seperti matematika atau sejarah, tetapi juga sebagai pembangunan karakter kita. Dengan pendidikan, kita akan berlatih untuk memiliki kepribadian yang baik sesuai yang diharapkan. Ketiga, memaksimalkan potensi. Makna pendidikan selanjutnya adalah memaksimalkan potensi atau bakat yang kita miliki. Setiap dari kita memiliki potensi dan karakternya masing-masing yang dapat dimaksimalkan melalui sarana pendidikan yang tepat. Kita yang mendapat pendidikan sejak dini berpeluang untuk hidup dengan lebih mandiri sekaligus mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Keempat,
meningkatkan tingkat kehidupan. Melalui pendidikan, kita akan memiliki kesempatan di masa depan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dibanding saat ini. Pentingnya pendidikan mungkin tidak akan bisa dilihat dalam waktu dekat, tetapi manfaatnya dapat dipetik ketika kita sudah dewasa dan masuk ke dalam dunia kerja atau dunia usaha dan berhasil mendapatkan pendapatan yang mampu meningkatkan tingkat kehidupan kita. Kelima, mengurangi angka kejahatan. Kita yang teredukasi dengan baik memiliki kemungkinan lebih kecil untuk melakukan tindak kejahatan dan masuk penjara. Sebaliknya, kejahatan akan semakin tinggi jika ada anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Mereka akan cenderung melakukan sesuatu hal tanpa berpikir panjang di kemudian hari. Pendidikan yang cukup akan membantu sifat-sifat baik pada diri seseorang serta nantinya untuk terus melakukan hal yang sama, sehingga sifat-sifat tersebut akan kuat dalam dirinya dan menjadi sebuah kebiasaan yang akan tercermin dalam tindakannya. Keenam, mengasah kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Salah satu pentingnya pendidikan dari kita adalah mengasah kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Sebab pendidikan mengajarkan kita untuk mendapatkan dan mengembangkan pemikiran kritis serta logis, sehingga bisa meraih keputusan terbaik ketika dihadapkan dengan masalah. Ini menjadi salah satu alasan mengapa kita perlu mendapatkan pendidikan yang baik sejak dini. Seiring berjalannya waktu, kita dapat bertemu dengan berbagai jenis masalah di dalam kehidupan. Namun, dengan pendidikan yang baik, diharapkan kita dapat membuat keputusan dan usaha yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Setelah mengetahui tujuan dari pendidikan, berikutnya kita juga perlu mengetahui tentang cara belajar yang efektif, diantaranya mengatur jadwal belajar, mengontrol suasana belajar yang nyaman, membuat ringkasan atau merangkum pokok pelajaran, membuat singkatan yang mudah diingat atau mempersingkat menyerupai nama sesuatu, memahami dan mengerti bukan menghafal, jangan malu bertanya, pantang menyerah, menggarisbawahi poin penting, memperbanyak latihan soal, mengetahui TP baju kita, tidak menunda waktu belajar yang sudah direncanakan. Mulailah dengan subjek yang sulit paling terlebih dahulu, mengecek kembali catatan kita, dan memastikan tidak ada gangguan dalam belajar. Belajar rutin adalah hal yang membantu, tetapi jangan juga terlalu lama ya. Belajar yang efektif adalah pada jam 7 pagi hingga jam 11 siang. Waktu yang tepat untuk melakukan aktivitas produktif karena di rentang dengan jam tersebut, otak dan tubuh kita masih segar untuk memulai suatu kegiatan belajar. Pada waktu ini, otak kita bisa fokus dengan baik. Waktu ini merupakan waktu yang cocok untuk belajar, serta mengerjakan tugas yang membutuhkan analisa dan konsentrasi. Setiap dari kita membutuhkan motivasi di dalam hidup. Kita membutuhkan motivasi agar lebih bersemangat dalam menjalani hari-hari kita di sekolah. Motivasi sendiri merupakan kekuatan atau energi yang menimbulkan dorongan yang kuat untuk melakukan suatu kegiatan. Doa, kasih sayang, dan perhatian dari papa mama juga sangat penting. Terkadang kita juga membutuhkan hadiah sebagai pemicu motivasi bila kita berprestasi. Berdoa saja tidak cukup. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa kita adalah serius. Belajar adalah ibadah. Memang baik melainkan kesuksesan, tapi hal yang lebih penting adalah untuk mengambil pelajaran dari kegagalan. Jangan malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Jika kita tidak mengejar apa yang kita inginkan, maka kita tidak akan mendapatkannya. Jika kita tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kita tidak melangkah maju, kita akan tetap berada di tempat yang sama. Tujuan dari belajar adalah terus bertumbuh dan bertambah luasan. Akal terus bertumbuh selama kita hidup. Ilmu yang sejati seperti barang berharga lainnya tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu harus selalu disertai dengan doa.
Bila memiliki banyak uang, kita akan menjaga uang. Namun jika memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Mereka yang berhenti belajar berada di masa lalu, sedangkan kita yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Mulailah dari mana? Gunakan apa yang kita miliki. Lakukan apa yang kita bisa. Puluhan ilmu tidak cukup untuk mewujudkan mimpi. Namun satu mimpi cukup untuk membuat kita mempunyai banyak ilmu. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kita miliki. Keberhasilan hanya bisa diraih melalui gigihnya dalam belajar, kerja keras, dan tidak menyerah. Pendidikan adalah satu-satunya kunci untuk membuka pintu kehidupan di dunia ini dan untuk menuju kebebasan. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak akan pernah berhenti mengajarkan. Pembelajaran tidak dicapai secara kebetulan, tapi harus dicari dengan semangat dan diperhatikan dengan ketekunan. Tujuan besar pendidikan tidak hanya pengetahuan, tetapi berupa tindakan. Belajarlah dengan tekun, bahkan yang paling berumur dan bijak dari kita pun masih rajin belajar. Kita mungkin kecewa jika gagal, tetapi kita akan menyesal jika tidak mencobanya. Pengetahuan adalah harta karun yang akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Jadi pendidikan itu sangatlah penting. Pendidikan adalah bekal untuk kehidupan kita. Pendidikan adalah masa depan kita. Semoga video ini bisa bermanfaat. Setidaknya kita akan lebih mengetahui tentang pentingnya pendidikan. Nah, sampai di sini dulu ya video Hikari. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.